Saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya di sini sebagai marketing. Saya Dini. Ini teman saya. Saya Wida, marketing juga. Dan tadi teman kami satu lagi ya. Ini sebagai bagian umum ya. Oke, kita langsung aja ya. Semangat ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang perlu ditulis, silakan ditulis. Kami di sini mau menceritakan gambaran atau sejarah Bandung TV ya. Oke, Bandung TV itu berdiri sejak tanggal 3 Januari 2005. Jadi sampai saat ini sudah 14 tahun ya. Dan Bandung TV itu merupakan TV lokal pertama di Jawa Barat. Jadi tepuk tangan. Merupakan pelopor ya. Untuk TV lokal di Jawa Barat itu Bandung TV merupakan pelopor ya. Kemudian untuk pendirinya itu namanya Bapak Satria Narada. Beliau merupakan orang Bali. Dan Bandung TV itu merupakan salah satu TV jaringan dari Bali TV ya? Ya, dari Bali TV. Ada yang pernah dengar Bali TV? Kalau Jogja TV ada yang pernah dengar? Ada ya. Nah itu tuh merupakan jaringan televisi dari kita. Ya, gitu, betul. anak perusahaan dari Bali TV. Ya. Jadi di setiap kota-kota besar yang ada di Indonesia, kita tuh punya jaringannya. Seperti Jogja itu Jogja TV. Kemudian ada Surabaya TV, ada Semarang TV, ada juga Aceh TV, ada Palembang TV, yang terbaru itu Sumatera TV ya. Betul. Nah, itu semua kita berjaringan ya, teman-teman. Itu untuk jangkauan Bandung TV sendiri, kita udah 10.000 watt. Itu mencakup kota-kota besar di Jawa Barat ya. Jadi yang ada di Jawa Barat itu kayak bisa menyaksikan Bandung TV. Betul. Tapi hanya sebagian kota-kota besar aja sih, gitu ya? Ya betul. Tapi untuk di luar Jawa Barat pun, kayak misalkan teman-teman dari Jogja ini ya, Purworejo. Nanti teman-teman di Purworejo pun bisa nonton Bandung TV. Itu kita bisa lewat kalau di rumahnya ada parabola, kita udah ikut saluran di satelit Palapa-D. Masuk ya tuh kan. Terus ada juga di websitenya Bandung TV di www.bandungtv.tv. Terus ada juga di Transvision ya. Sama ada di aplikasi Una. Itu kalau misalkan teman-teman lagi di jalan atau misalkan sekarang pengen tahu gitu ya, bisa di-download atau bisa di live streaming Bandung TV gitu. Jadi di luar Jawa Barat pun udah pasti kena siaran Bandung TV. Kenapa Bandung TV visi dan misinya itu mengedepankan kebudayaan Jawa Barat? Karena di era milenial sekarang itu udah
kurang ya untuk televisi yang mengedepankan kebudayaan atau ada beberapa program yang masih berbau budaya gitu ya. Udah sangat jarang sekali di TV-TV lain, apalagi untuk TV nasional saya rasa sudah tidak ada sama sekali gitu ya. Kalau di Bandung TV beberapa program yang memang masih berbahasa Sunda, kayak misalkan di Jogja itu masih berbahasa Jawa, terus Palembang dengan bahasa sendirinya gitu kan. Jadi ini saya akan menjelaskan, nanti kalau untuk bertanya kalian langsung ke Bapak ini dan ada Ibunya. Bapak Yudi, ada Bapak Hijrah dan Ibu Indah. Kok malu-malu sih? Oke. Sedikit dulu ya, di sini dulu ya, oke. Di sini ada komputer. Kalau yang ini berhubungan dengan teleprompter. Tadi saya belum jelaskan tentang teleprompter yang di sana. Ada yang berhadapan dengan kamera Pasundan. Nah, itu kan kamera, tapi ada yang kayak gini ya. Ada katupnya. Nah, itu kalian tahu fungsinya apa? Nah, itu fungsinya adalah memasukkan naskah di situ. Jadi Untuk nanti baca naskah. si naskahnya akan keluar di situ. Jadi kayak Kang Dery tadi, beliau nggak menghafal, Betul, tapi nyontek. membaca. Iya. Nah, yang mengoperasi ini adalah produser. Produser di sini. Masukin naskahnya di situ. Gitu. Itu satu ya. Lalu di sini ada audio. Ini fungsinya untuk suara, volume, lagi musik, musik juga ya. Di sini ada CG atau karakter generator. Ini fungsinya untuk memasukkan titel, nama, judul, kerabat kerja, atau misalnya kalau lagi ada narasumber, nama, lalu dari mana, misalkan dari sekolah mana, nah kayak gitu ya. Ini namanya karakter generator. Kalau yang sebelah sini ada switcher. Ini fungsinya untuk perpindahan gambar. Jadi misalkan lagi siaran ada dua kamera. Nah, gambar mana yang bagus yang akan diambil? Lagi previewnya di sana. Jadi yang jadulnya itu lewat Nanti ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah syukran ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Kepada Direktur PT Primarindo yang kami hormati beserta stafnya. Pertama kali alhamdulillah bahwa kami sampai pada kesempatan siang sore hari ini kita bisa sowan di PT Tamrin atau PT Primarindo ini. Pertama kali mengucapkan terima kasih Bapak, mengucapkan terima kasih atas kesempatan, waktu, kesempatan dalam memberikan tempat dan lain sebagainya. Maka kami dari SMK Elubar pertama kali mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini yang telah diberikan kepada SMK Elubar. Tentunya dalam kami kunjungan, niat pertama kali kunjungan industri ke PT Primarindo ini pertama kali dengan tujuan bahwa pertama kali kita kenalkan bahwa SMK Elubar yaitu jurusannya akuntansi Pak, akuntansi dan multimedia. Dalam hal ini dengan tujuan kita kunjungan ke PT Primarindo yaitu pertama kali bahwa santri-santri atau siswa-siswa kami supaya memiliki wawasan yang luas Pak, memiliki wawasan yang luas dalam berorientasi industri kerja. Bagaimana cara-cara bekerja, bagaimana cara-cara hidup dalam PT, dalam pekerjaan, sehingga lika-liku apa dan sebagainya. Maka wawasan ini yang perlu kita kembangkan dalam siswa-siswa kami, sehingga nantinya kalau sudah tamat mungkin ada yang mau mendaftar ke PT-PT yang lain, tentunya mungkin ada 1-2 mendaftar di sini.
tentunya tidak canggung-canggung lagi, sudah ada gambaran-gambaran Bapak. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada SMK NU Bank ini dari awal sampai akhir nanti. Semoga sangat bermanfaat bagi keluarga besar SMK NU Bank, wabil khusus kepada siswa-siswi. Semoga setelah pulang membawa ilmu Pak, membawa ilmu peningkatan wawasan ke depan dunia industri kita. Walaupun tentunya memang kalau multimedia kurang pas dalam kunjungan industri, nih kalau akuntansi mungkin bisa agak relevan. Maka untuk itu mohon untuk bimbingan dan pengarahan kepada siswa-siswa kami sehingga akan memiliki wawasan-wawasan yang lebih luas. Dalam arti kalau di sekolah itu dalam KBM sama sekali belum punya gambaran-gambaran dalam dunia kerja. Maka untuk itu saya terima kasih sekali atas bimbingan, waktu dan sebagainya kepada Direktur PT Prima Rindo dengan setulus-tulusnya, dan kami tentunya tidak bisa memberikan apa-apa Pak, imbalan apa-apa, cuma silaturahim dan pengembangan ilmu industri. Itu saja mungkin yang kami sampaikan Pak. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di PT Prima Rindo Asia Infrastruktur Tbk Produk Sepatu Kaukit. Sudah makan siang? Nah, ini biasanya kalau habis makan siang ngantuk ya Pak. Saya mau lihat konsentrasinya supaya nggak ngantuk, bisa ikuti saya. Gosokkan tangannya lebih keras. Oke, lebih konsentrasi lagi. Gosokkan di telinganya. Ya. Oke, biar ngantuk, lebih konsentrasi lagi. Gosok lagi, gosok lebih keras. Gosok di pipi. Jangan takut bedaknya hilang. Oke, gosokkan lebih keras, lebih konsentrasi lagi. Tempelkan di dagu. Dagunya mana? Memang kalau habis makan ngantuk ya? Ya. Oke. Kunjungan wisata industri seperti ini sudah dicanangkan manajemen kami lebih dari 10 tahun yang lalu. Sebagai ungkapan terima kasih dari manajemen kami atas diterimanya produk kami sepatu Kaukit yang sampai hari ini menjadi merek terbaik di Indonesia. Jadi Kaukit adalah sepatu sekolah, makanya kami memberikan edukasi. Bagaimana tadi bapaknya ngomong, ada wawasan industri. Ini adalah brand lokal terbaik di Indonesia. Ada yang pakai Kaukit. Saya lihat ada yang pakai Kaukit ya. Yang pakai Kaukit catat namanya siapa, pakai sepatu nomor berapa, nanti saya kasih yang baru. Ya. Yang pakai catat namanya siapa, pakai nomor berapa, nanti saya kasih yang baru. Perusahaan kami menerapkan standar keselamatan kerja, standar internasional. Jadi minimal dalam setiap gedung ada 2 pintu yang selalu nyala untuk keluarga. Ya, jadi kalau pintu depan kebakaran bisa lewat pintu belakang, kalau pintu belakang terbakar bisa lewat pintu depan, kalau 2 pintunya terbakar kita loncat bareng-bareng. Ya. Fire alarm system yang dilengkapi berupa sensor kebakaran di semua bagian pabrik, mobil pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan di semua bagian pabrik, tim kebakaran kami didukung pemadam kebakaran setempat, para medis beserta fasilitas P3K diberikan oleh rumah sakit terdekat dalam ini Rumah Sakit Al Islam Bandung. Perhatian khusus, dilarang merokok sembarangan karena area merokok hanya tersedia di luar pabrik sebelum tutup gerbang. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Tempat sampah disediakan di sekitar area acara perusahaan. First aid, sampaikan keluhan. Kalau kamu menghadapi keluhan gangguan kesehatan, sampaikan kepada kami. Insya Allah para medis kami akan mencoba membantu dan bila diperlukan akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tetap tenang apabila terjadi bunyi alarm. Kadangkala hanya false alarm atau alarm tanpa kebakaran. Dengarkan arahan. Kalau tiba-tiba ada alarm, ada gempa bumi, ada bunyi alarm, dengarkan arahan kita harus kemana. Posisi Anda saat ini persis di samping titik kumpul kedua yang merupakan titik teraman di dalam pabrik. Jadi kalau nanti ada gempa bumi, ada kebakaran, cukup lari ke sebelah. Ya, yang paling aman. Perkenalkan, saya Agus,
Agus Sunarto, kalau sudah pakai O saya lahir di Korea. Kroya. Saya lahir di Kroya. Saya di HRCA Engineering Departemen Head. Senin sampai Jumat saya di sini di PT Primarindo Asia Infrastruktur PDK. Kalau hari Sabtu saya ada di Purnakuala juga cari tambahan di Tangerang. Ya, singkat saja. Ini data kunjungan kami termasuk hari ini termasuk SMKN Tuban. Ya, ada 178 sekolah dengan 30.702 siswa atau mahasiswa, 2.748 guru atau dosen pendamping. Total pengunjung sampai hari ini 33.450. Bahwa kami memang membuka program edukasi industri. Kemudian bahkan 2020 sudah tercatat 42 sekolah dengan 8.251 tahun. Selain kunjungan industri, kami menerima program praktek kerja. Kalau mau praktek kerja di Tongkin boleh. Ya. Kemudian kami juga menerima program kunjungan industri dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Ini hanya contoh saja. Kami di bulan September menerima kunjungan dari delegasi 20 negara Eropa dan Amerika. Mereka juga keliling pabrik, sama seperti Anda nanti akan saya ajak keliling pabrik untuk melihat proses produksi secara langsung, biar ada gambaran. 10 merek terkenal asli Indonesia yang mendunia dan dikira merek luar negeri versi channel gambar populer, Tongkin ada di peringkat pertama. Jadi nanti boleh searching di Google, bener nggak Pak Agus ngomong? Boleh dilihat ya, bukan saya yang buat, itu saya juga nemu di Indonesia. Ya. Berdiri 1988, belum lahir ya? Berdiri 1988, 1994 masuk di Bursa Efek Jakarta, berganti nama menjadi PT Primarindo Asia Infrastruktur TBK. TBK artinya terbuka. Terbuka artinya sahamnya boleh dijual di pasar modal, boleh dimiliki siapa saja. Kalau kamu, orang tuamu punya uang lebih mau beli saham Tongkin, boleh. Kami masuk dalam kelompok saham Bima. Jadi kalau di TV mungkin pernah dengar indeks harga saham naik turun, Hang Seng, petroleum segala macam. Kemudian indeks, kemudian Bima, saham Bima, salah satunya adalah kelompoknya saham Tongkin Bima. Jadi untuk memiliki saham Tongkin boleh beli di pasar modal. Yang kedua, untuk memiliki saham Tongkin dikasih mau? Kalau kamu mau saham Tongkin gratis, cukup sekolah yang baik. Nanti pantau lowongan kerjanya Tongkin. Mudah-mudahan ada kesempatan masuk menjadi karyawan Tongkin di jajaran manajemen. Karena di Tongkin level manajer dikasih saham. Saya pemegang saham, istri saya pemegang saham, anak saya pemegang saham. Karena di Tongkin, level manajer dikasih saham atas nama pekerja, seorang istri atau suami dan seorang anak. Kalau tertarik boleh dipantau lowongan kerja di Tongkin. Ya, jadi kalau tadi Bapak ngomong siapa tahu melamar, boleh saja ya. Luas tanahnya 10 hektar. Luas bangunan pabriknya 4,5 hektar. Jadi nanti kita keliling pabrik 4,5 hektar. Biar tahu ya, biar tahu dunia sekarang menjadi brand nomor 1 di Indonesia sejatinya adalah tetap optimis menembus krisis industri nasional sepatu. Dari sebuah optimis, jadi kalau kamu terus optimis, terus positive thinking, terus berdoa, pasti Allah kasih kesuksesan buat kita. Ya, saat ini Tongkin dipasarkan di 385 counter di seluruh Indonesia. Bekerja sama dengan mall nasional ada Matahari, Ramayana, Borobudur. Kemudian bekerja sama dengan mall lokal. Di Aceh ada Susuya Departemen Store, di Lampung ada Chandra Departemen Store. Di Jawa Tengah ada Sri Ratu, ada Rita, itu adalah mall setempat. Di Jakarta ada Golden Truly. Dari 385 counter di seluruh Indonesia, 50% ada di Matahari Departemen Store. Dan di seluruh Matahari Departemen Store,
Tomkin merajai penjualan di peringkat pertama. Ini adalah model-model yang pernah kami ekspor ke seluruh Eropa. Ada yang pakai sepatu selain Tomkin? Ada. Pakai merek contreng ada? 3 strip. Apa yang membuat kamu bangga? Berapa kamu beli merek contreng? Mungkin tidak. Satu hari 5-7 model dilepas ke pasar. Satu model hanya 3.000 pasang. Tomkin awalnya dibuat hanya 3.000 pasang. Ya. Kami punya sistem namanya SMS Gateway. Perusahaan kami sudah menerapkan sistem komputerisasi semua. Jadi by data, by system. Ya, kami punya sistem namanya SMS Gateway yang bisa diakses melalui jaringan seluler. Ya, 3 yang harus di SMS. Kalau semalam mallnya tutup, tokonya tutup jam 9, jam 10, semalam SMS, sekarang saya sudah tahu kemarin jualan berapa banyak. Karena yang harus di SMS adalah pertama adalah jualan berapa banyak. Jadi kalau semalam SMS jam 10, hari ini saya sudah tahu kemarin jualan berapa banyak se-Indonesia. Kemudian SMS yang kedua yang harus di SMS adalah model apa yang dijual. Nah, terkait dengan model untuk melihat tren. Misalnya, oh model ini laku seluruh Indonesia 385 kotak. Oh ternyata model ini diterima pasar. Jadi yang 3.000 kali 5 model itu adalah tes pasar. Ketika model ini naik, dipantau oleh marketing seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 2 bulan ini tetap di atas bestseller. Direksi biasanya sudah kirim memo ke pabrik. Model ini tambah 200.000 pasang, tambah 100.000 pasang. Jadi yang 3.000 itu hanya tes pasar. Itu yang kami sebut Tomkin adalah leader. Kami menciptakan tren, bukan ikut-ikutan. Ya. Kemudian SMS yang ketiga yang harus SMS adalah nomor berapa yang dijual. Terkait dengan nomor, kami ingin tahu. Yang pertama adalah minimum stok. Jadi Tomkin menerapkan minimum stok 3 pasang per model. Misalnya model ini, ternyata nomor 40-nya tinggal 3 pasang, maka SPG-nya harus sudah minta barang lagi ke pabrik. Harus minta dikirim lagi, ya. Jadi untuk minimum stok. Yang kedua, nomor yang diperlukan adalah untuk melihat transgender. Model yang laku, nomor yang laku. Kamu boleh percaya atau tidak, data marketing saya, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, woman, wanita, sepatu wanita yang laku nomor 36 sampai 39. Tapi di Papua nomor yang laku nomor 40-an ke atas. Jadi artinya kalau aku kirim sepatu model wanita ke Papua nomor 36, mesti mikir lagi laku nggak ya? Karena nanti udah kena biaya kirim, belum tentu barangnya laku. Jadi itu ya. Nah, kemudian yang membanggakan lagi dari Tomkin, seluruh desainer Tomkin adalah putra-putri bangsa Indonesia. Tidak ada campur tangan asing, dan mungkin universitas ini bisa menjadi pilihan nanti kalau kamu mau melanjutkan kuliah. Seluruh desainer Tomkin lulusan terbaik dari Akademi Teknik Kulit Jogja, ATK Jogja. Kami sangat dekat dengan ATK Jogja. 2 minggu yang lalu saya baru nambah karyawan 100 perempuan semua karena harus bisa menjahit. Karena selain Tomkin, sebetulnya mulai Januari kemarin kami mengekspor tas terbaik ke Amerika. Hanya dijual di Amerika, tasnya tidak dijual di Indonesia. Karena dijual di Indonesia nggak bakalan laku. Kamu beli tas sekolah berapa? 100-300 ya. Tasnya Tomkin yang dijual di Amerika 3.600.000. Jadi tasnya memang sudah. Nah, kemarin saya butuh tambahan karyawan 100, harus bisa menjahit. Gimana belum bisa menjahit? Dilatih menjahit. Yang melatih menjahit mahasiswa lulusan dari ATK Jogja. Ada sebagian dosen ATK Jogja yang melatih menjahit. Dikasih makan siang standarnya nasi padang, dikasih uang saku 40.000. Setelah selesai menjahit ada uji kompetensi
dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, lulus dapat sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Seluruh tukang jahitnya sepatu Tomkin dan tasnya Tomkin bersertifikat. Setelah lulus menjahit, baru kontrak kerja dengan saya dengan UMK Kota Bandung Rp3.623.728. Saya 1 bulan. Ini upahnya masih di luar jam sostek, ada jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan, ada jaminan pensiun. Karyawan Tomkin insya Allah kalau bekerja berhenti dapat pensiun, ada pensiunnya, kayak pegawai negeri. Ya. Nah, terakhir kemarin 29 Oktober saya baru membuka program pendidikan setara diploma 1 alas kaki dengan Balai Pusat Sumber Daya Manusia Industri Politeknik ATK Jogja dan PT Primarindo. Kuliah 1 tahun bertajuk Tomkin Academy gratis. Kuliah di Tomkin 1 tahun gratis. Bahkan mahasiswanya dapat uang saku. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi bapaknya ngomong, dalam rangka ikut pertama mencerdaskan bangsa melalui CSR, Corporate Social Responsibility, sebagian keuntungan perusahaan untuk ikut mencerdaskan bangsa. Jadi diharapkan tadi perusahaan saya berdiri 1988. Kalau waktu itu pelamarnya umur 20 tahun, sekarang menjelang pensiun. Jadi lulusan program diploma 1 rencananya untuk regenerasi calon-calon pemimpin. Yang kedua, kalaupun tidak bisa masuk kerja di Tomkin, minimal lulusan D1 kami sudah bisa mandiri dengan membuat sepatu sendiri. Karena yang akan dipelajari adalah cara membuat sepatu. Dari mulai pemilihan material, membuat, menjahit, memotong, sampai laminating, sampai kemudian assembling, itu diajari. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا 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 وطاب وفد الحنا قد رقك الصفا وطاب وفد الحنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك Alhamdulillah, kegiatan kunjungan industri sudah selesai. Saatnya kita belanja oleh-oleh khas Jawa Barat.
Terima kasih kepada Sekolah SMKN Winong Kemiri Purworejo yang telah mempercayai kami, Biro Perjalanan Wisata Merpati Tur Purworejo, untuk mengantarkan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi peserta kunjungan industri. قد فاز لما ارتقوا قد فاز لما ارتقوا طاح الذي باللقاء قد فاز لما ارتقوا دون الورى. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengikat waktu. Ini saya tutup pertemuan ini untuk mengakhiri semua kegiatan yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yayasan SMK NU Winong Purworejo juga untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wasiman, beserta Bapak Ibu Guru yang selalu setia menemani, mengantarkan, mendampingi anak-anaknya, anak didiknya. Terus juga saya ucapkan terima kasih juga untuk kru dari bis Putra WD sebagai Pak drivernya dan co-drivernya yang dengan sabar mengantar kami. Halus nggak Mas bawahnya? Halus ya? Ya. Mudah-mudahan ada keramahan, ada kenyamanan dari rekan-rekan semua. Sebelumnya saya mohon maaf apabila kami selama menemani rekan-rekan semua, baik kami dari Biro Merpati, juga Mas Danang yang suka ngambil gambar sembrono nggak baik juga. Oh, nah juga kok juga rai itu senengannya ambil muka ya Pak. Ya, mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya juga mengharapkan kritik atau saran dari rekan-rekan demi perbaikan atau meningkatkan kami dalam melayani rekan-rekan semua di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami masih dipercaya kembali ya untuk mengantar adik-adik kalian ya. Saya mohon kritik atau saran atau pesan-pesan dari wakil-wakil dari rekan-rekan, salah satu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Amalia Hasanah. Dan di sini tadi saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Agung. Ya. Untuk kritik ya tadi. Kalau soal kritik, ini menurut saya ya Pak, pribadi saya sendiri. Alhamdulillah sama perjalanan dari awal kita dari kampus kami SMK NU Winong, alhamdulillah sih tidak ada sesuatu yang bikin canggung di hati di situ. Nah, kalau soal saran gitu ya Pak, gimana ya? Saran saya sih kalau boleh gitu ya Pak, kalau setiap kayak ada malam gitu kan dibikin kayak ada satu tontonan gitu loh Pak, tapi tontonannya kalau lihat semua, jadi nggak ada yang HP-an gitu, nggak ada yang sibuk sendiri di situ loh Pak. Jadi kan semua kayak ada suatu momen gitu loh di bis ini juga kayak terkenang di situ. Saya mungkin sarannya buat PT Merpati Tur ya tadi kayak gitu aja. Dan makasih banget ini, saya malah baru pertama kali naik bis yang sistemnya kayak gini beneran Pak, nyaman. Udah itu dari saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Merpati Tour karena dari awal kita berangkat sampai sekarang, kalau menurut saya alhamdulillah mendapatkan pelayanan yang baik, terutama dari segi hidangan atau makanan. Kemudian kalau untuk masukan, saya setuju searah sama Mbak Faroh. Mungkin kalau malam, karena ini anak-anak SMK, kemudian masih masa-masa remaja, kalau bisa kalau malam itu ditayangkan sesuatu yang apa ya, mungkin jiwanya sesuai sama jiwanya anak-anak, karena kan mumpung ini berbeda angkatan, kemudian ketemu teman akrab juga, jadi bisa ditayangkan tayangan yang lebih mendekatkan mereka. Selebihnya semuanya sudah baik, alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kemarin ya Bu, itu ada flash 2, itu isinya pengajian mungkin, sama yang dari sekolah juga ada kemarin. Coba tak setel, tapi programnya yang di mobil nggak sama, jadi nggak keluar untuk gambarnya. Ya, saya mohon maaf untuk itu. Mau saya, karena ini basicnya sekolah agama ya Mbak, iya Bu, mau saya isi dangdut kok ora pas, jadi saya bingung sebetulnya. Kalau rekan-rekan menghendaki enggak masalah. Oh ya, oke, nanti dangdut ya, apa ya, iya. Ya adalah, oke. Terima kasih untuk rekan-rekan atas kerjasamanya ya, yang sampai saat ini rekan-rekan semua bisa membuktikan bahwa kalian hebat ya. Mudah-mudahan dari sekian banyak SMK yang saya bawa, mudah-mudahan kalian yang terhebat ya. Amin ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, juga Bapak Ibu Guru yang telah setia mendampingi putra-putrinya, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ala nikmatillah la khala wala quwata illa billah abada. Kepada yang terhormat Bapak Agung beserta kru Tur Merpati, yang saya hormati beserta segenap Dewan Guru SMK, semuanya santri-santri SMK. Saya mewakili dari semuanya bahwa yang terkait dengan kunjungan industri, kerjasama kita, MOU kita dengan Merpati Tour, saya mengucapkan terima kasih sekali. Yang terkait dengan pelayanan bisa diupload Merpati oke nyaman. Saya ulangi, Merpati oke nyaman. Terima kasih. Senantiasa, karena saya sebagai orang tua yang terbukti bahwa dengan harapan yang paling penting satu adalah keselamatan. Keselamatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan mencapai tujuan. Dalam hal ini saya mengikuti sejak awal sampai nanti detik akhir. Sekiranya sasaran-sasaran itu yaitu telah memenuhi kriteria sasaran, maka untuk itu kami mewakili dari SMK. Jelas ada kurang lebihnya dalam
MOU kerjasamanya Pak Agung beserta kru Tur Merpati. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan program ini dilaksanakan sementara ini 2 tahun Pak Agung. Maka diperkirakan saja nanti bisa SMS-an ya, sebagai MOU tindak lanjut seperti itu Pak Agung ya. Yang paling akhir, senantiasa kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nanti titik akhir semoga sampai di SMK Winong mendapatkan selamat hadanallahu wa iyyakum ajma'in, segala kehilafan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua Bapak Ibu guru yang kami muliakan dan santri-santriwati, khususnya jurusan dari akuntansi yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dalam kita kunjungan industri ini secara global diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, tidak menemui halangan yang berarti. Yang paling pokok Bapak sampaikan kepada anak-anak saya bahwa kita sudah diberikan beberapa edukasi, beberapa pelajaran yang sangat luar biasa, entah itu dari Bandung TV, entah itu dari Tomkin, sangat luar biasa. Tergantung kamu nanti di sekolah itu bisa mengaplikasikan bagaimana caranya. Karena apa? Kamu nggak usah khawatir, asalkan kamu mau mentaati peraturan-peraturan yang sudah tata-tatipkan oleh sekolah kita yang tercinta, Pak. Insya Allah kamu akan mendapatkan barokah semuanya, mendapatkan barokah guru, dan itu nanti akan menjadi kekuatan spiritual kita. Satu misal katakan bahwa SMK ini ya sekolah swasta, nggak usah khawatir. Nanti kalau didorong dengan adanya barokah, itu nanti kamu di rumah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang namanya barokah. Barokah itu sangat luar biasa kekuatannya. Jadi kalau secara global, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Tergantung kita nanti mengaplikasinya bagaimana. Dan untuk Biro BIS, kami merasa berterima kasih sekali. Kalau tadi dari teman-teman Biro BIS mengatakan bahwa dikritik, kritikan itu kayaknya sedikit sekali. Karena saking sedikitnya nggak usah kita sampaikan, karena kebanyakan kebaikan daripada kejelekan. Jadi kami sangat berterima kasih sekali. Alhamdulillah anak-anak juga bisa dikondisikan secara on time. Kalaupun ada keterlambatan ya wajar, karena anak-anak juga masih dalam pembelajaran, dan ini juga termasuk pembelajaran buat kita. Satu misal kita bagaimana caranya berakhlak dengan selain guru, dengan orang lain. Itu satu misal, Pak, mau saya disetelkan dangdut, itu jangan. Pak, mau caranya itu bukannya Bapak melarang, tapi caranya yang tidak diperbolehkan. Silakan kau menyetel apa, tapi caranya itu yang baik. Dan alhamdulillah, sekali lagi Pak, kita tidak akan memberikan kritikan, karena apa? Kritikan itu sangat sedikit sekali. Jadi kita berterima kasih kepada teman-teman biro, sangat luar biasa memandu kita. Dan kita nggak begitu repot banget, karena memang sudah di manage yang sangat luar biasa. Ke depan semoga kita bisa bekerja sama lagi, dan kita doakan biro ini diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya gitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang kami hormati sebagai Ketua Rombongan Bapak Kiai Nurwat dan Bapak Ibu pendamping yang selalu kami hormati, dan tentunya yang selalu berbahagia adik-adikku dari SMK NU 2 Winong. Pertama, kami dari Biro Merpati Tur mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya pada kegiatan kemarin. Hari Selasa dimulai dan berakhir besok hari Kamis pagi. Tentunya kami mengaturkan banyak terima kasih
kepada Bapak Ibu guru, pendamping, dan keluarga besar SMK NU2 Winong, dan tentunya adik-adik yang kami cintai. Dan tentunya apabila dalam perjalanan kami, saya pribadi dan secara umum adalah Biro Merpati Tur, banyak sekali kekurangan, kami memohonkan maaf yang setulus-tulusnya. Dan kami hanya bisa berharap hubungan yang baik ini antara SMK NU2 Winong dengan Biro Perjalanan Merpati Tur bisa berjalan ke depannya, bisa menyumbangsihkan kebaikan demi SMK NU2 Winong. Lalu Biro Perjalanan Merpati Tur mengapresiasi keinginan dari sekolah yang menginginkan tempat kunjungan yang selalu lebih baik dan lebih baik. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala kepercayaan kepada kami di Biro Merpati Tur Purworejo, dan segala khilaf, kekurangan serta kurang nyamannya pelayanan kami atau dalam kami memfasilitasi rekan-rekan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwasanya hanya manusia biasa yang tidak luput dari semua kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK NU Winong Merpati Tur.